Halo teman-teman sahabat kehidupan. Nah ini hari ini kita sama teman saya Om Acil. Kita akan menyerahkan hasil donasi kemarin untuk Pak Wawan. Kita ikut ya. Nah ini. Wow. Banyak di depan masih ada lagi. Ya, ada itu sih. Ada nggak orang yang bisa bantuin bawa? Nah nih. Bawain. Hah? Man, ya di mana ke depan nggak sama Jujun? Cil, 2 menit, Ke depan 2 sama menit Jujun. sampai 1 menit. Yuk. Ayolah yuk. Halo teman-teman sahabat kehidupan. Nah ini hari ini kita mau melakukan penyerahan untuk Pak Wawan. Dan ini, nah ini nih istrinya Pak Wawan ini. Namanya Bu Emi. Beliau, Ibu udah ngontrak sini lama ya? 8 tahun. 8 tahun. Ya. Oh, Mau 9. jalannya emang agak sempit begini. Paling pojok. Paling pojok. Iya, paling ujung. Mentok. Pas Pas mau hujan ini. Iya. Waduh. Nah, sini Baik, Kak. Baik, Kak. pas banget nih hujan nih. Nah, Lari. terus rencana mau kontrol lagi kapan, Bu? Ke rumah sakit? Ke rumah sakit ya? Iya, nanti awal bulan. Awal bulan. Pas. Ayo. Pas. Assalamualaikum. Ada wangi. Supaya aduh. Nah, jadi teman-teman, nah ini rumah kontrakannya Pak Wawan ya. Ini anak diajak ini? Cucu. Anak ponakan ya cucu lah. Oh. Ngomongannya ngasihnya li pulang kampung. Titipin 2 hari. Kopi ya, Pak? Wawan. Bikin kopi ya? Enggak, Bu. Ada tunggu Saya udah minum air soalnya saya udah. Kopi mah banyak. Sayang, sana di rumah duduk. Yuk. Nah, ini teman-teman semua. Nah, inilah Pak Wawan yang kemarin sudah kita open donasi. Dan kemarin ada teman-teman saya, Bu, pada nanya sebenarnya ini. Iya. Gimana sih ceritanya Pak Wawan bisa sakit kayak begini gitu. Jadi ini pada saat penyerahan saya ada dua video yang akan saya buat. Pertama untuk di channel YouTube saya. Kalau channel YouTube itu panjang, jadi menceritakan dari sakitnya sudah kemana saja, apa saja yang sudah dilakukan gitu. Nanti kalau untuk di Instagram biasanya untuk penyerahannya saja gitu. Jadi supaya teman-teman semua yang tahu kegiatan saya di Sahabat Kehidupan mengetahui secara persis bahwa ketika saya open donasi ini pertama dananya benar-benar sampai, kedua ada laporan yang secara rinci yang banyak teman-teman tanyakan ke saya gitu, supaya tidak ada miskomunikasi dalam kegiatan saya. Dan kemarin, Bu, ada teman saya nanya itu, oh, sudah lama Gus sakitnya, dia bilang itu. Lumayan, saya bilang itu. Mungkin, nah ini ada penjelasan mungkin dari ibunya ke istrinya terkait Pak Wawan sakitnya itu. Jadi ini untuk teman-teman ketahui lumayan lama juga memang sakitnya ya, Bu ya. Iya. Iya. Kalau gimana sih kronologis awalnya, Bu, sakitnya ini Pak Wawan ini dari awal? Emang sih pertamanya sebelum kesakit ini kan, dia itu pernah kecelakaan 8 tahun yang lalu, kelindas mobil. Hah? Kelindas mobil Fortuner dia. Kelindas mobil? Iya, mau berangkat kerja. Pertamanya tuh. Terus habis kelindas mobil kita biasa berobat ke rumah sakit, Iya. karena nggak sembuh-sembuh. Kan patah tulang ekor ya. Patah tulang ekor? Oh, retak? Iya. Hah? Retak tulang ekor. Ini mah terbuka aja ya, Iya. maksudnya itu. Terus dia tuh di sebulan di rumah sakit, tapi terbaring aja kan, nggak bisa bangun, nggak apa.
saya mutusin pulang kampung. Kan udah di sini nih, Hah? mutusin pulang kampung. Di kampung namanya sama orang tua kan, nyari alternatif. Pertama itu, nyari alternatif, ada yang sembuh lah ya. Dia itu yang nggak bisa apa-apa, dibawa ke alternatif sembuh selama 2 bulan. Duh. Sembuh, bisa kerja lagi tuh. Kerja lagi, selang berapa ya? 2 tahun lah kerja. Dia itu corona kan, diberhentikan semua. Kerja di tempat buah. Hmm. 5 tahun apa 4 tahun. Habis itu ada panggilan kerja lagi di Jakarta. Dia ngeluh sakit. Itu masih kerja di buah nih. Dan itu habis kecelakaan kan. Dia manggul-manggul yang berat-berat kayak jeruk, seperti mangga lah, pokoknya berat-berat kayak gitu. Pikir dia itu sakit karena itu kan. Habis kecelakaan mungkin otot saya apa gitu. Lama-lama ngeluh sakit. Kata saya, udah periksain aja. Itu masih kecil ya, udah sakit. Dia ke puskesmas. Habis dari puskesmas, mungkin puskesmas ada pandangan apa ke depan, coba Pak saya rujuk ke rumah sakit gitu kan. Selama ke rumah sakit, emang iya dia itu aktif, dia gede segede telur. Tapi emang segede telur kita udah rumah sakit ya, cuman belum ke Jakarta, masih di Tangerang kayak gitu. Di Sari Asi katanya tidak memadai alatnya, oke ke MNC. Nah dari situ emang lama juga prosesnya Pak, maksudnya ketemu dokter susah, lama, terus terakhir ketemu dokter, kata dokter alatnya tidak memadai juga kan, dirujuklah ke Darmais. Nah di Darmais setahun ya, sempat dibiopsi, masih belum ketahuan juga penyakit apa. Tapi itu udah gede itu, udah mulai gede gitu. Terus Pak dibiopsi lagi kata gitu kan. Setelah dibiopsi kita dapat kabar tumor jinak. Nah di situ agak tenang, maksudnya antara mau dioperasi atau bagaimana gitu kan. Ternyata dari situ lama nggak diapa-apain. Akhirnya habis rujukan pulang lagi ke Sari Asih. Pak, kenapa ini masih belum diapa-apain gitu kan, takutnya gimana gitu. Saya rujuk ya ke yang setara Darmais, ke Cipto. Oh yaudah, dia nurut kan ke Cipto sambil kerja tuh, setiap ada jadwal berangkat, setiap pulang kerja ada jadwal terus selama ternyata di Cipto pun sama tetap. Oh Pak, MRI dulu tapi lama itulah. Intinya beliau sakitnya sampai segini bertahun-tahun tuh lama di jalan. Beda lagi ketika dia sudah dirawat kayak kemarin kan, udah urgent, mau CT scan sehari jadi, mau MRI sehari jadi, hasil langsung keluar. Cepat, itu udah dirawat. Tapi ini karena apa ya, jalan sendiri ya. Iya, itulah. Tapi proses jangka dari kecil itu sampai segede gini Cepatnya setelah dibiopsi. Cepatnya setelah dibiopsi. Iya, karena ibaratnya udah karena ganas kali ya, memicu ke ganas, dicongkel-congkel terus kan, ambil sampel juga gede. Iya. Tapi dia itu kerja karena belum ada sakit. 2 tahun itu dia masih kerja di Jakarta, naik motor. Nah, yang parahnya itu setahun ini ya? Iya, karena ya emang keras aja ke tempat kerja. Dia naik turun tangga, mungkin udah nggak sanggup ya, udah sakit. Udah, langsung. Kerjaan Ibu. Iya. Berarti untuk biaya operasional ke rumah sakit itu bagaimana, Bu? Kalau operasional itu lebih ke apa namanya, tetap ya, meskipun ada ambulans saya kan ngasih ya, itu mah tetaplah kemanusiaan kita gitu. Iya, betul. Paling seperti itu. Tapi kalau untuk rumah sakit mah gratis memang mereka tidak memungut biaya. Cuman kayak kemarin kita kontrol, yang saya rasa nih ke rumah sakit katanya dikasih obat sebulan. Ternyata yang sebulan itu cuma obat nyeri doang. Yang lainnya ternyata kita beli juga gitu. Cuma dikasih buat 10 hari. Buat 10 hari, iya. Sisanya 20 hari beli. Kita beli. Dan ternyata emang harganya luar biasa ya. Berapa Ibu? Rumah sakit ya kayak satu obat 55.000 satu ya. Satu. Dan itu pun paling buat 10 hari lah namanya. Soalnya sekali minum 2 kali ya kita ngikut aturan kan. 55.000 2. Itu satu ya, satu. Itu kan macam-macam obat banyak banget dia minumnya. Kayak infusan. Ternyata oh iya ya, kata saya ternyata banyak di luar rumah sakit untuk waktu sebulan tuh emang besar juga. Nah, iya. Kalau Ibu sendiri sini ngontrak sini ya? Iya. Sebulan kena berapa, Bu? Sebulan itu 6,5. 6,5. Air 100, 7,5. 200. Sejuta ya? Cuman ini saya udah berapa bulan dibantu adek. Oh, dibantu adek? Ya, dia kan kerja ya. Emang saya tuh narik adek tuh buat bantu saya tadinya kan, bantu ke rumah sakit, anak-anak apa. Kalau saya merasa ke rumah sakit dia yang jagain anak-anak. Ternyata alhamdulillah dia dapat panggilan kerja di Jakarta gitu. Rezeki ya udah, kata dia ya udah teh saya bantu buat kontrakan paling ngasih gopay kayak gitu. Selebihnya saya. Alhamdulillah, maksudnya masih ada jalan gitu. Iya.
Berarti lumayan berat juga ya. Tamat biaya udah dijual. Udah habis-habisan. Udah habis-habisan. Udah. Selama 3 tahun itu saya ibaratnya punya apa? Taruhlah simpenan. Simpenan. Iya. Pasti kepake. Udah iya. Wah, Ngecek-ngecek. saya nggak kebayang perjuangannya, Bu. Iya. Tapi saya salut loh sama ibu, istilahnya selama hampir 3,5 tahun berarti hitungannya ya. Iya. Dari 2 tahun, 1 tahun dalam istilahnya masih setia merawat bapak dalam kondisi seperti ini. Saya juga karena melihat yang sakit ya, dianya ibaratnya masih pengen sembuh. Pengen sembuh, meskipun ya, harapan betul. kecil ya. Permisi ya, di pandangan dokter karena mereka bukan ngebuang ya, maksudnya mungkin udah begini mah udahlah, gitu kan. Tapi ya dianya juga masih, iya luka kayak begini kan Bu, ibaratnya dia juga ngerasain sakitnya luar biasa Iya, ya. iya, iya. Tapi dia masih mau aja, udah rawat saya gitu kan, bersihin gitu semampunya gitu. Iya. Insya Allah lah ada kejadian. Ya. Jadi teman-teman sahabat kehidupan ya inilah kronologi atau cerita bagaimana perjuangan Bu Emi merawat Pak Wawan, bagaimana cerita dari awal sakitnya ternyata sudah lama dan memang dalam perjalanannya ini butuh banyak biaya juga buat biaya operasional, rumah sakit, obat-obatan, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi gini Bu, kemarin saya sudah open donasi ya untuk Pak Wawan. Nah ini mungkin kita bareng-bareng bisa taruh di sini supaya nanti ini kan titipan semua dari para donatur. Iya, iya. Ya, oke. Halo teman-teman sahabat kehidupan, dimanapun berada. Terima kasih ya sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua atas kepercayaannya di setiap kegiatan sahabat kehidupan. Dan hari ini Sabtu tanggal 18 Oktober 2025, kami dari sahabat kehidupan ingin menyerahkan hasil open donasi yang sudah saya buka dari tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2025. Dan dari hasil open donasi tersebut terkumpul dana 3.500.000. Nah, terkumpul dana 3.500.000 dan dana tersebut saya berikan pampers dan juga beras. Sisanya 2.678.000. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Nonem untuk kain kasanya dan juga tisu kering dan tisu basahnya untuk Pak Wawan. Dan ini Bu, sebagai tanda ini saya 3.500.000 dana yang sudah masuk dan sisanya 2.678.000 saya serahkan. Nah ini Bu duitnya 2.678.000. Dan dalam open donasi ini atau kegiatan di sahabat kehidupan, saya jaminkan tidak ada Rp1 pun yang saya potong dalam kegiatan ini. Dan semuanya saya serahkan semua. Dan ini Bu, nama-nama orang yang donasi di kegiatan saya. Mungkin nanti Bapak atau Ibu sholat atau berdoa, yang minta doanya lah buat mereka untuk kesehatannya, rezekinya nanti siapa tahu setelah ini ada rezeki lagi dari tempat lain ya Bu ya. Mungkin Ibu ada ucapan untuk para donatur. Ya. Ya, saya sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gusti, kepada Ibu dan rekan-rekan, juga kepada donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin, amin. Mungkin Pak Wawan ada yang mau diucapkan mungkin untuk para donatur saya mungkin. Ya, terima kasih banyak kepada relawan dan para donatur. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima sama Allah dan mudah-mudahan diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, dan juga mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Demikian teman-teman sahabat kehidupan untuk penyerahan donasi sahabat kehidupan untuk Pak Wawan.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan video ini sebagai laporan pertanggungjawaban saya di kegiatan Sahabat Kehidupan. Salam Sahabat Kehidupan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Udah diganti. Jadi teman-teman Sahabat Kehidupan, nah ini kondisinya Pak Wawan saat ini. Nah ini kakinya yang sudah membesar, bengkak, bondol, bengkak. Ini bengkak, kalau ini udah tinggal tuh mengecil. Tinggal mengecil ya. Iya. Jadi teman-teman Sahabat Kehidupan, nah ini kondisi saat ini Pak Wawan ini. Jadi Itu nggak kempes deh. ya nggak membesar dia. Ini dalam ini apa namanya? Membusuk apa namanya ya? Apa ya bahasa? Bernanah gitu mungkin. Pokoknya iya, Bernanah. darah merah sih. Bau, ya ini bau, ya itu. Ini baru Iya. diganti. Baru diganti nih ya. Badan habis juga karena ini. Betul. Iya. Ini habis. Nah. Habis. Ini Jadi inilah teman-teman Sahabat Kehidupan kondisi dari Pak Wawan. Jadi saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman semua atas bantuannya Pak Wawan. Oke, terima kasih.